We need to get the hell out of here. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Bayangin, kalian lagi liburan santai bareng pasangan di hutan. Udah siapin tenda, udah siapin makanan juga. Rencananya mau quality time jauh dari hiruk pikuk kota. Tapi tiba-tiba hujan deras datang. Kalian cari tempat berteduh dan nemu sebuah kabin kosong. Kelihatannya biasa aja, kayak kabin kayu pada umumnya. Terus kalian masuk, merasa aman, hangat, dan nyaman. Tapi kalian nggak tahu, kalian baru aja masuk ke sarang mafia paling kejam di wilayah itu. Di film kali ini, kita bakal nonton perjuangan seorang mantan pasukan khusus yang udah pensiun. Dia nggak pengen apa-apa lagi selain hidup tenang sama istri tercinta. Jangan sampai skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal film, kita dikenalin sama seorang pasukan khusus bernama Dillon. Tapi biar gampang, kita panggil aja dia Rehan. Rehan lagi sama rekannya. Mereka hendak menggerebek markas Garong di rumah terpencil. Officer down, 422 Pine Grove Lane. Tapi ternyata itu semua cuma kilas balik kejadian beberapa tahun yang lalu. Sekarang Rehan udah pensiun. Dia nyoba hidup normal bareng istrinya Rosie. Kita panggil aja dia Rini. Mereka lagi liburan, lagi asyik camping di tengah hutan. Tenang, damai, jauh dari hiruk pikuk kota. Tiba-tiba ada mobil yang lewat. Sopirnya sombong banget cuy. Dia malah ngegodain Rini sampai ngomong gak senonoh. Tapi Rehan dan Rini bukan tipe orang yang gampang diintimidasi. Mereka milih nyuekin aja, biarin gitu cuy. 1 jam kemudian, Rehan dan Rini mampir ke warung buat makan. Rehan izin ke toilet, Rini pun nunggu di meja. Nah, pas Rehan pergi, muncullah sopir sombong tadi. Ternyata namanya itu Marco. Kita panggil aja Yadi. Yadi sekarang nggak sendirian. Ada beberapa temannya. Yadi mulai mengganggu si Rini lagi. Dia bilang lebih baik Rini ikut mereka buat tidur di kamar. Rini saat itu sabar meskipun dalam hati pengen ngamuk. Pas Rehan balik, dia lihat tuh situasi udah panas. Tanpa mikir panjang, Rehan langsung menantang Yadi buat berduel. Beruntung pemilik warung turun tangan. Kita panggil aja Binti. Binti berhasil ngusir rombongannya Yadi. Dia minta maaf ke Rehan dan Rini atas ketidaknyamanan ini. Rehan dan Rini ngelanjutin perjalanan. Mereka menemukan tempat yang bagus buat bermalam. Sore harinya, Rini dihampiri seorang wanita yang juga lagi camping. Kita panggil aja dia Tuti. Tuti bilang penduduk lokal nggak ramah sama orang asing. Dia nyaranin Rini pindah tempat kalau sendirian. Rini bilang dia nggak sendirian, ada suaminya. Sore harinya, Rehan dan Rini jalan-jalan cari kayu bakar. Tiba-tiba hujan pun turun. We're gonna get. Quick. Go. Mereka mencari tempat berteduh. Beruntung, mereka menemukan kabin kosong. Lalu mereka masuk. Hujan gak berhenti-berhenti. Akhirnya mereka memutuskan buat nginep di situ. Dan terjadilah adegan bercocok tanam cuy. Much better. Setelah puas, Rehan dan Rini ngecek setiap ruangan. Di satu ruangan, mereka menemukan banyak senjata ilegal. Ratusan, mungkin ribuan cuy. Rehan langsung sadar, kabin ini adalah punya mafia. Dia langsung ngajak Rini cepet-cepet pergi.
tapi sudah terlambat. We need to get the hell out of here. Begitu mereka mau keluar, udah ada belasan orang bersenjata yang ngepung mereka. Dan tebak siapa yang muncul? Yadi. Ternyata kabin itu milik dia. Yadi emang anggota mafia di wilayah itu. Yadi nyiksa Rehan habis-habisan. Dia nganggep Rehan gak sopan karena masuk kabin orang tanpa izin. Selang beberapa saat, salah satu anak buah Yadi ngegeledah dompet Rehan. Dia mendapatkan info kalau Rehan adalah mantan pasukan khusus. Dia kasih saran ke Yadi buat ngelepas Rehan dan Rini. Soalnya bisa ribet kalau berurusan dengan pasukan khusus. Tapi Yadi nggak peduli. Dia tetap mau habisin Rehan dan Rini. Sorry I was so mean, you know? Sorry. Yadi nyuruh anak buahnya buang jasad mereka ke tempat biasa. 3 jam kemudian, ternyata Rini nggak tewas. Peluru tadi cuma nyerempet kepalanya. Dia berusaha ngelepasin ikatan tangannya. Setelah lepas, Rini ngecek Rehan. Rehan ternyata udah nggak bernyawa cuy. Di situ Rini cuma bisa nangis. Tapi di tengah tangisannya dia bersumpah. Dia bakal membantai habis kelompok Yadi sampai ke akar-akarnya. Nah, disinilah kita tahu. Ternyata Rini juga mantan pasukan khusus wanita terbaik. Dia bahkan sering latihan sama pasukan khusus laki-laki. Dan kemampuannya itu gak main-main cuy. Pagi harinya kita diajak ke sebuah gereja di wilayah itu. Ternyata Binti lagi nyumbang duit hasil warungnya ke gereja. Binti ini orangnya religius, suka bersedekah. Jadi dia dihormati banget tuh sama warga sekitar situ. Nggak heran pas Yadi dan rombongannya bikin ulah di warung kemarin, mereka langsung kabur saat Binti nyuruh pergi. Seorang pendeta datang dan berterima kasih ke Binti. Karena tanpa Binti, gereja ini mungkin nggak bakal berdiri. Di sisi lain, Rini balik lagi ke tempat camping. Dia mau ngambil perlengkapan. Tapi semua udah hilang. Mungkin dibuang tuh sama rombongannya Yadi. Rini ngerasa bersalah banget. Kemarin yang ngajak Rehan masuk ke kabin adalah dia. Tapi penyesalan udah nggak berguna. Yang penting sekarang dia harus balas dendam. Adegan berpindah ke rumah Yadi. Mereka lagi pada makan. Tak lama Binti itu datang. Dan terungkaplah fakta besar, Binti adalah bos mafia sekaligus ibu kandungnya Yadi. Kelompok ini biasa menculik turis asing yang liburan ke hutan. Mereka juga jual beli senjata ilegal. 2 jam kemudian, Rini baru selesai bikin senjata dari ranting pohon. Kreatif banget ya. Lalu dia balik ke kabin milik Yadi. Tanpa ragu, dia habisi tuh satu anak buah Yadi yang lagi jaga. Rini masuk ke kabin, nyari si Yadi, tapi nggak ada tuh, kosong. Nah, pas Rini ke belakang kabin, ada 2 anak buah Yadi lagi enak-enakan. Inilah yang terjadi. Beres dua-duanya. Rini sengaja nggak ngabisin satu orang. Cuma dilukai kakinya. Dia nyuruh orang itu pergi. Rupanya mau dibuntuti sampai ke markas. Sebelum pergi, Rini ngeledakin kabin itu jadi abu. Di sisi lain, ada seorang sheriff bernama Leon.
Kita panggil aja Jarwo. Jarwo lagi berburu rusa di hutan. Dia dengar suara ledakan. Langsunglah mau ngecek itu. Lalu di waktu yang bersamaan, Binti dan Yadi juga mendengar ledakan. Binti nyuruh Yadi itu ngecek. Di tengah jalan, Yadi ketemu anak buahnya yang terluka. Dia bawa ke mobil. Tanpa sadar cuy, Rini naik ke bak belakang mobil itu dan ikut mereka. Sesampainya di markas, si anak buah itu cerita, kekacauan ini dilakukan oleh wanita yang kemarin mereka habisi. Wanita itu ternyata masih hidup. Kemampuannya nggak kayak orang biasa. Binti langsung nampar si Yadi. Seharusnya Yadi pastiin dulu sebelum buang jasad. Binti nyuruh Yadi nangkep Rini. Kalau Rini berhasil kabur, bisnis mereka bakalan hancur. Di balik jendela, Rini lagi ngawasin. Dia nggak langsung nyerang. Dia nunggu waktu yang tepat. Binti menyuruh hacker andalannya nyari identitas Rini. Kita panggil aja si hacker itu Udin. Setelah nyari cukup lama, Udin ini berhasil. Rini ternyata mantan pasukan khusus terbaik. Binti mulai khawatir. Musuhnya bukan orang sembarangan. Jarwo masih jalan nyusurin hutan. Dia nemuin jasad anak buah Yadi yang tadi dihabisi Rini. Jarwo langsung menghubungi kantor pusat, melaporkan kejadian itu. 15 menit kemudian, 2 rekan Jarwo pun datang. Mereka ngecek jasad itu. Salah satu rekan Jarwo bilang kalau jasad itu adalah anak buah Binti. Rekan Jarwo yang kenal sama Binti langsung ngajak Jarwo ke rumah Binti. Di sisi lain, satu rekan Jarwo yang di kantor langsung nelpon Binti. Dia kasih tahu kalau Jarwo lagi on the way ke rumah. Ternyata wanita ini juga antek-anteknya si Binti yang kerja di kepolisian. Jarwo dan 2 rekannya sampai juga di rumah Binti. Jarwo langsung tanya dong, apa yang terjadi sampai anak buah Binti jadi korban semua. Binti udah siap alasan. Dia bilang anak buahnya mungkin bunuh diri karena kecanduan narkoba. Setelah nanya beberapa pertanyaan, Jarwo dan rekannya itu pergi. Percaya aja dong sama omongannya si Binti. Malam harinya, Binti dan pasukannya ngadain upacara Binti Aman buat anak buahnya yang tewas. Acara selesai, Binti pun tidur. Yadi lanjut bersenang-senang sampai dia teler. Dan singkat cerita, Yadi kebelet pipis cuy. Dia pergilah ke gudang belakang. Ternyata di situ udah ada Rini. Rini langsung menyerang Yadi. Gak butuh waktu lama, Yadi pun tewas di tangan Rini. Meskipun udah menghabisi si pembunuh suaminya, Rini tetap belum puas. Dia berniat bakal bantai semua anggota mafia itu. Pagi harinya, Rini lihat satu anak buah Binti bawa seorang gadis ke gudang. Setelah orang itu pergi, Rini nyelonong langsung masuk ke gudang. Di dalam, dia nemuin beberapa gadis yang disekap. Rini langsung membebaskan mereka, mau ngajak kabur. Tapi ketahuan penjaga cuy. Dan inilah yang terjadi. Go! Run! Run! Setelah beres, Rini menyuruh gadis-gadis itu berpencar. Tapi ada satu gadis bernama Tamara. Kita panggil aja dia Wulan. Wulan tetap mau ikut si Rini. Mereka berdua kabur ke hutan cuy. Anak buah Binti lapor kalau semua gadis culikan udah dilepaskan. Binti murka. Dia nyuruh semua pasukan turun tangan buat nangkep si Rini. Binti belum tahu kalau Yadi putranya udah tewas.
30 menit kemudian, Rini dan Wulan pun terpojok. Untung Rini udah pasang jebakan sebelumnya. Dan inilah yang terjadi. No better, no worse. Bitch! Satu persatu anak buah Binti itu tewas. Malam harinya, Rini dan Wulan istirahat di pinggir api unggun. Wulan cerita kalau hampir setiap hari dia dianu-anu sama Yadi cuy. Sekarang Wulan lagi hamil anaknya Yadi. Rini bilang, sabar dan tabah, rencana Tuhan pasti lebih baik buat kamu. Pagi harinya, pas Rini mau ngambil air, dia dengar Wulan itu teriak. Wulan ditangkap anak buah Binti. Rini datang tepat waktu. Dia lawan mereka. Di tengah duel, Jarwo datang membantu. Tapi sayang cuy, Jarwo malah kena tembak. Nah, setelah Rini menghabisi semuanya, dia bawa Jarwo yang terluka ke hutan. Jarwo minta Rini kabur lewat sungai bawa Wulan. Lalu dia sendiri bakal nunggu bantuan. Rini dan Wulan ketemu dalam satu mobil. Pemiliknya adalah wanita yang dulu nyapa Rini di awal film. Rini minta tumpangan. Wanita itu setuju. Di tengah jalan, mereka kelelahan. Rini izin tidur sebentar. Nah, pas bangun, Rini dan Wulan udah ada di markas Binti. Ternyata wanita itu antek-anteknya Binti. Tugasnya ngawasin turis. Binti murka karena Rini udah ngabisin Yadi. Nah, di situ Rini disiksa habis-habisan. Giliran Wulan mau disiksa, Rini bilang Wulan lagi hamil anaknya Yadi. Binti disuruh bawa Wulan ke ruangan lain. Rini hampir diperkaos sebelum dihabisi. Untung Wulan diam-diam masuk dan menghabisi orang itu. Wulan lalu ngelepasin ikatan Rini. Rini disuruh Wulan bersembunyi. Dia sendiri bakal ngabisin semuanya. Lalu Rini pun keluar. Satu persatu anak buah Binti itu tewas. Pas mau ngabisin satu orang, Binti muncul sambil menyandera Wulan. Rini minta Binti ngelepas Wulan. Janji gak bakal ngapa-ngapain Binti. Tapi anak buah Binti nyerang Rini. Bersamaan dengan itu, Binti gesek Wulan lalu kabur. Rini memilih nolong Wulan daripada ngejar Binti. 1 bulan kemudian, Binti lagi duduk santai di markas barunya. Cuma tinggal Udin, si hacker yang tersisa. Binti mau ngerekrut pasukan baru. Tak lama, Binti dapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya, hari pembalasan sudah tiba. Dan tiba-tiba... Mak, bro, ada yang nembak Binti dari kejauhan. Dan itu adalah Rini. Rini nembak Binti pakai senjata sniper. Dan Binti pun akhirnya tewas. Misi tuntas, nggak ada lagi mafia yang berkuasa di wilayah itu. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah remehkan perempuan, apalagi kalau dia sudah kehilangan segalanya. Karena saat itu yang dia punya cuma keberanian dan dendam. Rasa takut sudah lenyap. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke cuy, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.